Halo, selamat malam teman-teman businesspreneur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman businesspreneur semua sehat selalu ya. Oh iya, kira-kira nih gimana nih bisnis teman-teman? Apakah berjalan dengan lancar? Nah, sebelum kita mulai sesi Q&A live-nya bersama Pak Baskoro Hadi, teman-teman bisa banget tulis di kolom komen nama dan domisili ya, biar kita nih makin kenal. Halo, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman bisa tulis di bawah nama dan domisili ya sebelum kita mulai ngobrolnya bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Business ID adalah suatu platform untuk teman-teman bisa belajar bisnis langsung bersama para expertnya. Nah, salah satunya ada Pak Baskoro Hadi yang akan berbincang sama kita malam hari ini. Oke, kita langsung invite ya. Yuk tulis nama dan domisilinya teman-teman ya. Sambil menunggu yuk tulis nama dan domisilinya teman-teman ya. Dan teman-teman nanti bisa menyiapkan pertanyaan untuk diajukan sama Pak Baskoro. Halo, Halo, malam. malam. Pak Bas. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak Bas kabarnya Alhamdulillah nih? baik-baik. Udah pulang ya Pak? Baru nyampe, saya maaf sekali telat dikit. Baru sampai. Ada acara Pak ikut sama Iya, Pak tadi Budi saya atau mampir gimana? ke workshopnya Pak Budi Triple Value. Tadi pagi baru datang dari Surabaya, terus apa namanya? Habis itu ada urusan sedikit di bank, terus langsung ke sana. Terus ya udah, ternyata sekarang kan genap. Mobil saya ganjil, jadi jalannya lebih jauh. Ya, tapi alhamdulillah saya sampai. Udah cari jalan. Mantep Nggak juga tuh. susah lah ininya. Baik. Tapi alhamdulillah udah nyampe. Gimana nih? Udah banyak yang bergabung? Udah nih tadi teman-teman udah ada yang bilang assalamualaikum Pak tuh. Terus selamat Waalaikumsalam. malam. Oh ya, ada Mas Hadi Kuncoro. Halo Mas. Andika Zang. Kayaknya saya harus, kalau ngeliat Mas Hadi, ingat ini. Apa namanya, wisata kuliner nih. Kayaknya perlu janjian nih sama Mas Hadi nih. Makan-makan nih. Ajak dong Mas. Ya kan, Kenapa Mas tuh Pak? Hadi kan hobinya juga Oh, nyoba nyoba kuliner. apa Pak? Keren-keren. Ada siapa lagi nih? Nawir S83. Shanti Josephine. Ini dari mana aja nih? Boleh dong nama dan daerah. Teman-teman nama dan domisilinya Biar sebutin kita ya. tahu nih. Ada Dream Soalnya Taker. Wis. Hasan Asyari. Dwiki Anggara. Hensham. Masya Allah. Hasan Asyari. Waalaikumsalam. Tadi Hasan. Al-Maliku. Ih. Hmm, Hendra dari Medan. Anda dari mana? Medan.
Halo Iya. Hendra, MS Dito. Halo, halo. Siapa lagi nih tadi? Farhan Prasetyo, Ari Ramadhani 4. Wis, ayo Hendra dari Medan, yang lain dari mana Tuh, nih? Jogja, wah Datuk Red dari Santo, Padang. Wahdatul Aulia, anaknya nama Aulia Kak, Bapak Pandang Rancak Bana. Ngomongin Aulia, kemarin saya Gemes dari Jawa Aulia Tengah. Surabaya nih. Tapi ini Aulianya Aulia dari Padang ya. Bukan Aulianya apa namanya Mbak Beseno dan Bunda eh, Zaida, Bunda Zaida ya. Oke, Virtuozun dari Kudus. Wis, keren. Jang Asep, ini lagi bahas apa ya? Wah, kira-kira bahas apa nih? Kayaknya saya harus jelasin nih ke Jang Asep. Jang Hari Asep. ya mau bahas apa ya? Hari ini kita tuh ada pembahasan dengan tema apa yang Anda lakukan pasca penjualan Ya, ya. ya. Jadi Jang Asep mau bahas apa nih? Kan ini topiknya sebenarnya topik bisnis Q&A ya. Jadi pertanyaannya bisa bebas dan umum seputar bisnis ya. Jadi Jang Asep bisa nanti menanyakan di luar dari topik pembukanya. Jadi biasanya kami kan di bisnis.id selalu sebelum membuat teman-teman bertanya kita harus memanas-manasi dulu ya Salwa ya biar mereka teman-teman di sini bisa ikutan bertanya gitu kan. Ini Duta Pesona dari Padang nih. Wis. Siapa lagi? Wah, Salwa sekarang pakai kacamata nih. Enggak Pak, matanya lagi sering berair, jadi kalau kena cahaya Oh, gitu, jadi gak enak. oke oke. Matanya habis Oh, jadi kalau kena cahaya. Soalnya kalau ring light kan gelap ya, gelap banget. Jadi kalau harus ini apa kemarin bekas bengkak gitu, jadi nggak enak. Maaf ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. tampil beda ya. Oke, silakan Pak mulai pembahasannya hari ini. Tadi temanya teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan nih apa aja ya, nggak harus sesuai tema. Teman-teman bisa tanyain bagi yang baru join. Teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan seputar bisnis nanti untuk Pak Bas. Nah, kali ini kita akan ada pembuka dengan tema apa yang Anda lakukan pasca Ya, penjualan. jadi sebaiknya kita tanya dulu nih teman-teman kan ya Salwa ya. Coba teman-teman dong kasih ini apa namanya komen sedikit ya atau feedback. Sebenarnya apa yang teman-teman lakukan pasca terjadinya penjualan dari produk atau jasa Anda. Boleh dong beberapa teman-teman berpartisipasi apa sih yang biasa dilakukan setelah terjadinya pasca penjualan atau apa kalau kita suka sebut post purchase ya, penjualan atau post purchase. Apa sebenarnya yang dilakukan? Jadi mungkin ada ide-ide yang bagus juga kan feedbacknya biar teman-teman bisa dapetin juga ya kira-kira apa yang dilakukan gitu ya. Boleh dong beberapa sebelum nanti kita buka dan bahas. Pas pasca itu setelah ya, Yes, pasca setelah pasca penjualan. itu setelah. Betul sekali. Apa ayo yang teman-teman biasa lakukan? Setelah penjualan ya, teman-teman. Setelah penjualan biasanya yang Salwa lakukan sih paling ini setelah dia penjualan kita say thank you setelah dia order pesanan Mhm. misalnya, habis itu kita follow up update tentang produk-produk kita terbaru atau yang mungkin dia belum coba biasanya Oke, gitu sih. oke. Apa namanya hal-hal yang sering terjadi seperti itu ya Salwa. Kita mengapresiasi, kita memberikan apa namanya tanggapan, terima kasih. Terus kita nggak lupa untuk memfollow up. Biasanya follow up-nya dilakukannya
beberapa lama setelah pasca penjualan, Salwa? Pengalamannya Salwa gimana? Kalau seminggu biasanya, seminggu setelah dia order kan, jadi dari order sampai ke Ah, tangan dia ah. kan 3 hari. Kiriman itu kan 3 hari, terus dikasih jangka waktu misalnya 4 hari, jadi total seminggu baru kita Itu ambil biasanya dengan lagi kayak cara gitu. apa itu, memfollow up-nya, Salwa? Follow up sih paling kita kayak share produk ya, share produk misalnya ini interaksi di sosial media, misalnya pakai Instagram ya, terus pakai Instagram, terus kita kalau di Shopee kan ada testimoni pembeli ya, nanti pasti mereka melihat testimoni mereka sendiri. Nah dari situ tuh jadi mereka merasa tertarik nih, oh testimoni saya dikeluarkan, terus mereka ayo yang belanja kemarin bisa dapat diskon Hmm, kayak gini-gini gitu sih oke. biasanya. Terus follow up. Kan kita jarang Iya, pakai iya. WA ya, kalau online shop pakai nggak pakai WA ya Pak. Jadi kita langsung di Shopee-nya tuh ada tuh Pak. Jadi otomatis pesan. Jadi setiap ada barang baru update masuk ke Langsung inbox masuk ke inbox mereka. mereka. Oke, that's good idea. That's a good feedback. Ayo teman-teman yang lain nih. Apa nih? Kalau saya sebagai dari Aca, kalau saya sebagai produsen kami ada kasih reward ke agen-agen dan potongan harga shipping. Reward ke agen. Terus apa tadi? Terus dari apa reward sama ini diskon untuk shipping, diskon potongan harga shipping Diskon. pengiriman. Hmm. Terus dari Kak So, di sini ada mengevaluasi yang telah saya kerjakan. Evaluasi apa? Mengevaluasi yang sudah Yang sudah dikerjakan maksudnya mungkin dikerjakan. setelah penjualan, Oke, oke, menarik. terus minta review dari Duta Pesona, Oke, meminta terima kasih review. Duta Pesona. Meminta review. Oke. Ya, terus dari kenapa customer mau membeli atau customer survey. Customer survey. Oke. Terus Hanif, dari Hanif ngejalanin survei Net Promoter Score NPS Pak. Nah, ini melakukan survei. Oke. Net Promoter Net Promoter Survey. Oke. Apalagi? sudah. Terus apa? Garansi barangnya rusak. Dari siapa Kalau itu? kalau penjualan ya. Garansi dari Aca Aca Febrian. Febrian. Kasih garansi. Oke. Ya. Oke. Maksudnya nggak ngasih garansi atau menukar barang yang rusak gitu ya? Ya, garansi barangnya rusak. Jadi pas kan biasanya saat Ya. pengiriman ya, Pak. Biasanya kan ada rusak yang bukan kita ini, bukan kesalahan si penjualnya, tapi kesalahan saat Hmm, pengirimannya. hmm. Oke, Gitu. good, good, good. Oke. Oke, Terus terima kasih nih. Banyak sekali jawabannya nih. Bagus-bagus, termasuk Salwa yang udah ngasih jawaban atau feedback yang pertama ya. Jadi mungkin saya rangkum cepat aja buat teman-teman yang belum melakukan, paling tidak ini yang sudah teman-teman lainnya yang melakukan ya. Say thank you, terus ada yang bilang follow up tadi ya, Salwa bilang, terus ada yang ngasih reward ke agen, ada yang ngasih diskon shipping atau diskon ongkir, ada yang evaluasi dari yang dikerjakan sampai dengan titik penjualan ya. Terus ada yang minta review, ada yang melakukan survei, ada yang ngasih garansi barang yang rusak dan seterusnya ya. Jadi ini feedback-feedback yang bagus dan praktikal sekali. Sebelum saya mulai, intinya lakukanlah hal-hal yang sederhana, praktis dan mudah ya dilakukan. Nah, kembali ke topiknya yang saya sampaikan tadi sebagai pembuka, sebenarnya pasca penjualan ya, post purchase. Nah, kenapa kita harus memikirkan pasca penjualan? Pertama ya karena kita harus memastikan bahwa apa yang kita janjikan kita harus
cek bahwa itu sampai nggak ke konsumen. Jadi paling tidak kita harus pahami dulu ya konsumen itu menerima sesuai dengan janji yang kita berikan atau tidak. Paling tidak dari sisi persepsi mereka. Itu yang mendasar sekali. Ya, jadi kalau Salwa berjualan fashion, kita pastikan harusnya itu istilahnya kepentingan kita nih. Barang yang kita jual feedbacknya apa sih? Gitu ya. Apa yang kita janjikan dalam bentuk iklan, dalam bentuk apapun itu, kita pastikan kita mendapatkan feedback dari consumer. Secara persepsi mereka merasa puaskah dalam artian apa yang kita janjikan dengan apa yang mereka dapatkan melebihi, sama, atau di bawah dari yang kita janjikan kepada konsumen. Itu penting sekali. Terus yang kedua, kenapa kita harus melakukan sesuatu pasca penjualan adalah dengan perhitungan bahwa sebenarnya merawat konsumen yang ada itu harganya atau biayanya ya, bukan harganya, maaf. Biayanya itu akan lebih murah ketimbang kita mencari pelanggan baru. Ya, ada statistik tergantung dari jenis industrinya, bisa jadi merawat itu nilainya atau biayanya hanya sepertiga daripada mengakuisisi customer yang baru. Oke, tentunya pertanyaannya adalah, berarti lebih baik merawat dari apa yang kita punya. Ya, bukan begitu juga, tapi intinya adalah tetap kita akan harus mencari new users ya untuk membangun bisnis kita semakin besar, atau kita sebutnya customer base-nya atau basis daripada customer kita harus terus kita kembangkan dan tumbuhkan ya. Tapi setelah itu kita harus pastikan kita rawat mereka ya, atau retention, kita pertahankan mereka. Nah, kalau itu menjadi dua alasan utamanya, yang pertama adalah untuk memastikan mereka mendapatkan apa yang kita janjikan, kita harus tahu atau bagaimana feedback mereka. Yang kedua adalah cost atau biaya dari mempertahankan sepertiga daripada mendapatkan customer baru. Ini akan menjadi penting buat teman-teman untuk melakukan sesuatu pasca penjualan. Oke? Nah, ini tadi hal-hal yang tadi disampaikan ya oleh teman-teman termasuk Salwa. Ini kan usaha untuk kita, ya, retention, dan untuk memastikan persepsi consumer dapat dengan apa yang kita janjikan. Oke? Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan dari pemikiran itu adalah soal data, ya, soal data. Dan ini sering terlewati gitu, bahwa betapa nilai data itu sendiri sebenarnya sangat berharga. Ya, banyak yang saya dapati dan juga pengalaman saya, kadang-kadang kita take it for granted istilahnya. Jadi sesuatu yang kita dapat dengan mudah, kita suka mengabaikannya, padahal itu adalah harta karun sebenarnya. Ya, kalau kita kilas balik di awal-awal dulu email baru ada, terus dikasih secara gratis, sebenarnya yang dicari oleh pemberi jasa itu apa sih? Ya, data kan. Nah, jadi bayangkan ya, walaupun kita memang skalanya belum sebesar perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan teknologi, tapi mulailah dari apa yang Anda miliki. Ya, kadang-kadang suka mengagetkan gitu. Kita ternyata memiliki customer base yang sudah 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 5.000. Gitu. Dan itu yang harus Anda rawat, lalu digunakan itu sebagai remarketing istilahnya. Ya, karena mereka toh sudah melakukan sekali pembelian. Dan pastikan kita pakai data-data itu supaya kita bisa membuat mereka beli untuk kesekian kalinya.
dari sisi frekuensi, dan tentunya dari sisi nilai dari setiap pembeliannya. Itu tujuan utamanya ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya istilahnya data bank atau database ataupun apa ya disebut penyebutannya, pastikan teman-teman punya lah ya customer base information itu. Nah, nanti dari customer base information itu bisa kita lakukan remarketing ya, membuat mereka membeli lebih sering dan lebih banyak. Ini tentunya bukan berarti kita tidak melakukan atau mencari customer yang baru. Itu tetap harus kita lakukan. Ya, jadi itu cycle-nya seperti itu. Dan contoh-contoh lain yang bisa kita lakukan adalah bahkan kita bisa buat mungkin iklan yang meyakinkan para pembeli itu teriyakini bahwa apa yang mereka pilih, yaitu produk kita atau jasa kita adalah yang terbaik. Kadang-kadang mereka perlu pengakuan juga. Ini salah satu contoh yang sederhana dan juga efektif. Jadi khusus membuat iklan bahwa ini loh profil-profil yang sebenarnya pemakai dari produk atau jasa kita, dan Anda adalah satu-satunya salah satunya. Nah, ini kan meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka pilih itu adalah yang terbaik, gitu ya. Nah, jadi apa namanya itu mungkin tambahan dari saya, istilahnya, kumpulkan data itu dengan baik, lalu gunakan untuk remarketing. Bahkan selanjutnya pun data-data yang dikumpulkan bisa dikembangkan dari hanya sekedar mungkin nama dan nomor kontak ya, bisa jadi profilnya dan lain sebagainya. Jadi diperkaya sehingga kita akan lebih mengenal customer kita dari hanya sekedar nama dan nomor kontaknya saja. Oke? Ya itu jadi topik pembukanya sederhana sekali, hal-hal yang bisa teman-teman lakukan pasca penjualan. Oke? Gitu, so. Oke. Oke, siap, Pak. Terima kasih nih, pembahasannya ini sebenarnya penting ya. Maksudnya mungkin kita lebih terlalu fokus sering biasanya sebagai penjual juga, sebagai pedagang, pebisnis. Biasanya kita nih lebih cepet, ayo cari customer baru, tapi customer lamanya nih nggak di-treat ya. Bener-bener. Jadi ini yang apa Pak Baskoro bilang ini sebagai pengingat kita ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan nih. Ada pertanyaan pertama dari Virtuozun. Bertanya tentang bagaimana pelayanan kita, bagaimana produk kita, apakah bagus atau mungkin memiliki kekurangan atau mungkin harga sesuai barang. Oh, ini bukan pertanyaan, maaf. Oh, pernyataan ini. Terima kasih, Percu. Pak, dari Red Santo, Pak. Kok Pak Basuki? Ini Pak Baskoro. Belum ganti nama saya. Pak Baskoro izin bertanya, strategi branding atau pemasaran untuk usaha jasa kira-kira seperti apa ya? Strategi branding untuk jasa dan strategi marketing dan branding untuk jasa. Ya. Sebenarnya prinsipnya sama semua ya, strategi branding ataupun marketing. Jadi memang saya belum ada course khusus untuk branding, tapi kami sudah di Business ID sudah buatkan untuk ini ya, komunitas di Bangga Lokal BCA ya, talking about atau membahas masalah marketing dan branding. Nah, intinya adalah mau itu produk ataupun jasa itu sama ya, marketing dan branding. Intinya apa sih branding itu? Ya, mungkin itu yang lebih penting pertanyaannya. Branding itu adalah proses di mana kita belum punya value, ya, dan value itu belum ada dalam brand kita. Nah, kalau kita sudah punya value yang kita dapatin ya, tentunya kalau value itu apa, kita sudah bahas panjang lebar ya, value creation itu seperti apa. Kalau kita sudah punya value, nah value itu yang akan dikemas dalam brand. Nah, itu proses branding. Jadi kalau kita punya value, brand kita belum berisi, kita isi
sehingga menjadi brand yang memiliki value dalam kurun waktunya itu sebelum ada brand yang terbentuk namanya proses branding. Ini buat teman-teman yang lain juga ya soal pemahaman branding. Nah, branding itu prosesnya nggak sehari, 2 hari, atau 3 hari, atau seminggu, atau sebulan. Biasanya ada kurun waktu untuk membentuk sebuah brand yang memiliki value yang kita ciptakan. Ya, bisa setahun paling tidak sebelum brand itu terkenal atau dikenal. Ya, jadi brand itu bukan hanya sekedar, kan sering dengar ya, bukan sekedar nama dan logo, tapi isinya apa gitu. Kalau nggak ada isinya ya kayak pepesan kosong aja. Ya nggak bedanya kita mengenal salwa, tapi cuma nama dan bentuk salwa saja, bukan siapa salwanya. Nah, itu proses brandingnya. Dan marketing juga akan berlandaskan pada value itu. Jadi kalau kita tahu marketing itu, strategi marketing kan baurannya ada beberapa ya, mulai dari product, pricing, placement, dan seterusnya. Saya bicara soal itu fundamental sekali, walaupun sekarang orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah yang lain. Tapi pengalaman saya, fundamentalnya masih sama, hanya pendekatan atau strategi yang digunakan, dikembangkan, menyesuaikan zamannya. Tapi sebenarnya fundamentalnya sama. Tetap soal product design, soal service design-nya, tetap soal bicara harus ada komponen pricing, walaupun kadang-kadang orang menyebutnya sebagai currency, ya. Tetap harus ada penempatannya. Ya, penempatannya mungkin kalau dulu konvensional, sekarang jauh lebih bervariasi placement dari produk kita. Promotion, tetap aja. Zaman dulu kita nyebutnya promotion, ya sekarang ya tetap harus berpromosi. Berpromosi kita sebagai produk yang punya beda, ada pembedanya, dan relevansinya tetap harus tinggi. Nah, itu hal yang mendasar kalau kita bicara soal marketing dari sebuah produk atau jasa. Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali, jawabannya sebenarnya sederhana. Sama aja untuk produk dan jasa, untuk branding dan marketing. Hanya saya di sini mau ngasih jawabannya lebih lebar lagi sehingga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan gambaran apa itu branding dan apa itu marketing. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, siap. Semoga jawab ya, Kak. Ini pertanyaan lanjut ke Aca Ya. Febrian. Pak Bas, gimana ya? Pak Bas, gimana ya Pak collect data customer based information kalau customer saya agen-agen? Apakah saya kumpulkan database end user mereka atau gimana? Ya, customernya agen dan agen itu punya end user. Ya, benar ya. Jadi gimana caranya? Berarti kan sebenarnya mana sih yang penting datanya? Paling tidak diurutkan. Yang terpenting yang mana sih datanya? Kalau saya pikir data yang terpenting adalah end user-nya, bukan? Benar ya? Nah, jadi kita harus dapetin tuh data-data dari end users-nya. Sebagaimana juga kita mendapatkan data-data dari agen kita atau reseller kita. Oleh karenanya penting sekali kalau kita punya kerjasama dengan agen atau reseller, kita harus memiliki datanya mereka dan harus didiskusikan oleh mereka bahwa data dari end consumer-nya pun menjadi satu hal yang kita ingin dapatkan juga. Ya, jadi pertama langkah awalnya adalah pembahasan dengan para agen dan reseller itu. Janjian gitu loh istilahnya, bahwa saya ingin punya data dari end consumer. Nah, caranya gimana nanti bisa jadi pemilik brand atau pemilik bisnis saya ini juga membantu infrastrukturnya untuk mendapatkannya. Contoh umpamanya, oke, mungkin kalau dari online sudah bisa kelihatan lah ya data-datanya, apalagi kalau yang punya apps atau punya web ya. Tapi kalau seandainya melalui marketplace biasanya mungkin nggak dapat kan. Nah, itu lakukanlah survei
Nah, yang melakukan siapa? Karena kita punya kepentingan, ya kita support lah. Lakukan surveinya yang membiayai. Atau bisa janjian lagi. Oke, kita biayainya 70% dan si agen dan resellernya itu mungkin 30%. Nah, ini kan semua bisa menjadi bahan negosiasi. Ujung-ujungnya adalah pertama janjian bahwa pemilik brand atau pemilik bisnis ingin memiliki data and consumer. Yang kedua, caranya gimana dan biayanya seperti apa itu yang bisa dinegosiasikan. Tapi kalau saya bilang kepentingan besarnya sebenarnya ya pemilik bisnis dan pemilik brand ini. Jadi kalau mau chip in atau mau patungannya ya porsi besarnya kalau nggak 100%, porsi besarnya ya akan ditanggung oleh pemilik brand atau pemilik bisnis itu. Oke? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya nih Kak. Lanjut ke pertanyaan dari Hamzah, Hamzah.Go. Bagaimana ya, bagaimana memvalidasi sebuah produk menjadi solutif dari permasalahan customer? bagaimana sebuah produk bisa menjadi solutif, solusi maksudnya. Ya, ya. Oke, justru apa namanya di sini kita di awal Hamzah terima kasih nih pertanyaannya. Jadi Hamzah gini, dari awal kita justru harus menakar sebenarnya ada problem-problem apa sih di pasar itu, ada kebutuhan-kebutuhan apa sih di pasar itu. Nah, itu kalau kita sudah bisa mendefinisikan ya problem atau kebutuhannya, nah itu baru kita buatkan konsep produknya atau konsep dari jasanya itu sebelum kita meluncurkan produk itu. Ya, jadi apa yang biasa kami lakukan dan sebagai pertimbangan buat teman-teman adalah jikalau Anda berencana untuk berbisnis dan istilahnya ini adalah usaha yang cukup besar, pastikan ya di awal-awal itu kita jelas apa problem yang ingin kita pecahkan, terus juga kebutuhan apa yang kita ingin penuhi dari yang ada di pasar itu. Sehingga itu harus kita lakukan dulu. Nah, pasti kan banyak kan problem-problem itu atau solusi-solusi apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar. Itu yang harus kita cari dulu. Baru nanti kita pilih mana yang problem mana atau kebutuhan mana yang ingin kita masukin. Nah, kita udah harus ada survei berapa besar dari problem itu di pasar ya. Terus dari situ kalau kita udah memasuki itu kita akan buat yang namanya produk atau concept board ya, untuk solusi daripada problem atau kebutuhan itu. Nah, itu kita survei lagi. Kalau kita bisa buat mock up atau prototipe dari produk atau jasanya akan jauh lebih baik lagi. Sehingga sebelum kita meluncurkan produk itu kita udah ada gambaran. Oh benar, kebutuhannya ada, cek. Terus, oh benar, solusi yang kita tawarkan dalam, walaupun masih dalam bentuk konsep ataupun prototipe, memenuhi kebutuhan itu, cek lagi. Kalau itu kita dapat, baru kita mengembangkan produk itu yang bisa sudah dijual atau dikomersialisasikan bahasanya, sehingga tingkat kesuksesan dari produk atau jasa Anda jauh lebih tinggi ketimbang Anda tidak melakukan itu. Ketimbang Anda melakukannya langsung tembak loncat langsung gitu ya, masuk langsung. Ya nggak apa-apa juga kalau mau seperti itu dan udah tahu resikonya bahwa tingkat kesuksesannya bisa tidak terlalu tinggi. Gitu. Oke? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya nih. Lanjut ke bir_. Bir_. Izin bertanya Pak Bas, bagaimana menciptakan retention customer untuk produk build-nya bagus atau lama rusaknya? Mungkin misalnya seperti Tupperware ya Pak, itu kan ada garansi seumur hidup Pak. Jadi benar-benar produknya tahan lama gitu. Mungkin yang dimaksudnya itu untuk
produk build-nya itu gimana gitu. Jadi menciptakan retention customer-nya seperti apa? Menciptakan retention customer seperti apa? Oke, oh ini ada menyapa dari sana. Hanif Muhammad Koto, halo, selamat malam. Ya, tadi kita ketemu di workshop Triple Value. Berlanjut nih. Dari Hanif Oh, Bugi Medical. Terima kasih sudah menyapa Hanif. Ya, jadi apa namanya? Bagaimana mengukur retentionnya ya? Atau bagaimana sebenarnya bagaimana mengukur retentionnya atau bagaimana untuk melakukan retention ya? men- Oh, menciptakan menciptakan Pak. retention. Di sini menciptakan retention customer untuk produk build-nya yang bagus atau lama rusaknya. Oke, karena emang gitu ya benar ya, beer underscore. Karena dilemanya loh, kalau saya buat produk kelamaan dan awet banget, ya mereka nggak beli-beli lagi gitu ya. Tapi pada Ya, bener. kenyataannya Salwa kan, justru itu bukan berarti mereka akan beli sekali seumur hidup juga kan ya. Nah itu yang apa namanya kepiawaiannya dari seorang pemasar atau marketer ya, seorang staff marketing atau marketing specialist untuk tetap menciptakan kebutuhan. Ya, namanya demand creation, bahasa kerennya kan gitu. Demand creation. Nah, demand creation itu kan juga bisa kita meyakinkan bahwa mereka membutuhkan lebih dari hanya satu barang yang dibeli, gitu ya. Contoh bisa jadi barangnya sama, tapi warnanya beda. Kita meyakinkan, kalau pakai, umpama tadi contoh yang dari Salwa sampaikan kayak Tupperware gitu ya. Bisa aja kita meyakinkan mereka, oh kalau apa namanya kalau Lebaran ya warnanya yang hijau gitu umpamanya. Kalau Valentine ya jangan pakai hijau Lebaran gitu ya sama. Valentine ya makainya yang warnanya merah muda tapi gitu. Atau kalau Lebaran mau makanannya lebih banyak, jadi Tupperware-nya harus punya sekat-sekatnya, ya ya kan? betul Nah jadi betul. beer underscore, ya itu yang harus kita pikirkan. Ya, produk itu memiliki kualitas seumur hidup itu satu hal yang akan sangat menjual tentunya. Tapi bukan berarti kan kita istilahnya hanya ingin menjual satu produk ke satu customer seumur hidup, gitu kan? Tetap kita harus ciptakan demand itu. Bagaimana caranya? Bisa occasion based demand, bisa kita pakai mengenai apa namanya occasion dalam artian sebenarnya kesempatan apa yang bisa kita pakai dalam beberapa hal yang berbeda, yaitu tadi contohnya mungkin di Lebaran lebih bervariatif makanannya sehingga memerlukan Tupperware yang punya apa namanya slot-slot atau apa kotak-kotak yang berbeda atau dibentuk kayak rantang umpama Tupperware-nya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu dibutuhkan kepiawaian dan kreativitas ya yang masuk dalam ranah yang kita sebut innovation and renovation. Selalulah berinovasi, selalulah berenovasi. Gitu. Good. Oke, siap. Terima kasih Pak Bas. Ini lanjut ke Echo Genbi. Malam Pak Bas, mau tanya gimana ya memberikan value atau sesuatu yang berbeda dari brand kita sendiri. Bagaimana memberi sesuatu yang berbeda? Oke. Wah, ini pertanyaannya Memberikan value atau sesuatu yang berbeda. pertanyaannya langsung tembak langsung nih, memberi value atau memberi sesuatu yang berbeda. Nah, justru itu PR-nya. Nah, makanya pahamilah kategori itu, pahamilah konsumen Anda gitu ya. Apa sebenarnya hal-hal yang membuat mereka tetap tertarik dengan produk atau jasa Anda. Ya, nah semakin kita memahami konsumen kita, semakin kita memahami kategori kita, biasanya solusi-solusi itu akan terus berkembang gitu, akan terus ada dan solusinya tentunya akan berbeda ya. Eh, Yaitu tadi contoh umpama ya, kayak di dunia persusuan ya, atau di dairy products ya. Susu aja awalnya
semuanya bentuknya cuma cair, tapi tiba-tiba Iya, ada sekarang yang ada ibu. bubuk, ada yang bubuk, terus ada yang bentuknya apa lagi? Konsentrat, Plain, ya plain itu kayak ya yogurt gitu. Kan campuran kayak susu. gitu. Terus dari sisi produknya, formatnya bisa bubuk, bisa cair, bisa jadi formatnya ditambah varian lagi, yang tadi plain menjadi ada tambahan rasa, seperti itu. Ya, jadi tergantung dari masing-masing industri apa yang akan menggerakkan konsumen itu untuk membeli lebih banyak lagi dari produk kita, gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih jawaban yang benar-benar spesifik ya harus melakukan ini itu. Itu harus sejalan dengan apa namanya pemahaman kita tentang kategori itu dan konsumen. Dan mungkin yang akan menambah eh, buat teman-teman apa sih selain kedua itu bisa jadi kemajuan dari ilmu pengetahuan. Seumpamanya kalau kita bergerak di bidang nutrisi umpama, bisa jadi hal-hal yang ditemui oleh para saintis ya atau ilmuwan di bidang nutrisi bisa jadi itu akan membantu kita untuk berkreasi, berinovasi atau membuat suatu hal yang berbeda dari yang ada sekarang gitu. Jadi bisa dari dua arah juga. Ya dari kita karena kita paham perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan di bidang kita, kita akhirnya dimungkinkan untuk memberikan solusi yang lebih baik yang tentunya berbeda dari apa yang kita berikan sebelumnya gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Pak Bas. Ini lanjut ke Yudi 2014. Pak, bagaimana cara merawat customer kita? Pak, bagaimana cara merawat customer kita yang lama? Yudi Fruta Gelato Bali. Terima kasih, Pak. Yudi, Fruta Gelato. Waduh, maaf ya kemarin saya ada di Surabaya jadi nggak bisa datang ke undangannya di mana di Senayan ya. Moga-moga acaranya sukses nih Fruta Gelato di kemarin ya. Eh, jadi merawat customer yang lama, ya justru itu apa Yudi. Jadi kalau merawat customer kita ya selama mungkin gitu. Yang pasti nggak akan baru. Yang baru ya kita bisa rawat untuk menjadi lama gitu ya. Jadi intinya treatmentnya adalah tentunya membuat sebenarnya produk kita terus relevan. Ya, saya kasih contoh Adidas ya. Adidas ya. Jadi Adidas di kala waktu itu belum masuk Nike ke dunia atau apa namanya dunia persilatannya industri olahraga ya, produk olahraga atau alat olahraga, itu Adidas apa namanya memiliki customer base yang sangat besar dan sangat kuat gitu. Tapi setelah masuknya Nike, Nike menawarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh Adidas. Jadi brandnya lebih muda, lebih fresh, lebih dinamis, dan menyasar ke lebih target yang lebih muda, yang lebih tidak terlalu serius soal olahraga. Akhirnya apa namanya pengguna Adidas yang punya profil itu hijrahlah mereka ke Nike. Dan apa yang dilakukan oleh Adidas tentunya ya nggak tinggal diam. Jadi dia membuat relevansinya cocok untuk mereka yang juga ditarget oleh Nike. Nah, apa yang dia lakukan? Dia membuat line of product atau lini produk yang menyasar kepada profil yang lebih muda, lebih dinamis dan seterusnya. Sehingga ada Adidas yang lifestyle gitu. Sehingga relevansinya kepada target market yang itu tadi menjadi tetap tinggi relevansinya. Ya, jadi dalam merawat customer itu ya kita terus harus memastikan relevansi dari apa yang kita tawarkan tetap tinggi gitu intinya. Relevansi dan tentunya yang kedua brand awareness kita harus tetap tinggi di benaknya mereka.
Ya, kalau yang satu tadi relevansinya dari sisi produk design, kalau ada penawaran lain dari brand lain, itu kita mengutak-ngutik produk desain kita, tapi secara mendasar brand awareness kita harus tetap tinggi di benak konsumen kita. Itu melalui iklan, melalui komunikasi yang lain, melalui brand activation, dan lain sebagainya. Ya, jadi supaya kita selalu tidak terlupakan sedikit pun gitu. Seperti itu, Yudi. Terima kasih nanya. Oke, terima kasih Kak Indi. Lanjut ke Ya, Fahrul. Apakah follow wajib Pak ketika penawaran kita tidak diterima? sorry, tadi keputus apakah apa kalau tidak diterima? Apakah kita wajib follow up customer jika produk kita tidak diterima? Maksudnya mungkin si customer cuma nanya-nanya nih, tapi nggak jadi beli, apakah wajib di follow up lagi gitu? Iya, yang pertama kita harus pastikan adalah kita tahu dulu nih target market kita ya. Ya, kita kan udah seringkali membahas soal segmentation, targeting, dan positioning ya. Jadi kita pastikan dulu siapa sih sebenarnya target yang kita ingin bidik. Sebelumnya kan kita pilah-pilah dulu, dan habis itu dari yang sudah kita pilah-pilah, kita pilih. Dan itu yang kita bidik. Dan pastikan bahwa yang mereka yang tidak terima itu adalah yang sudah kita ingin bidik gitu. Jadi pastikan bahwa kalau produk kita untuk wanita, ya kalau yang pria yang tidak tertarik oleh produk kita wajar-wajar aja. Gitu kan? Nah, jadi pastikan kalau yang kita ingin bidik seorang wanita mungkin profilnya kayak Salwa umpamanya ya. Ya udah, kita akan targetnya itu produk desainnya kita dari awal sudah diperuntukkan untuk Salwa. Problemnya Salwa harus kita selesaikan, kebutuhannya Salwa harus kita penuhi, gitu aja kan. Nah, kalau seandainya sudah diluncurkan, tapi akhirnya profil-profil kayak Salwa tidak menerima produk kita, berarti ada masalah di situ. Di awalnya saat kita melakukan konsep tes atau ngetes prototipe kita pasti ada kesalahan gitu kan. Nah, berarti itu yang harus dirunut balik. Kesalahannya di mana nih kalau kita sudah benar targetingnya, kita sudah benar produk desainnya, kita sudah benar positioningnya kita, tapi Salwa masih belum tertarik. Ya, itu yang harus dirunut, cari tahu kenapa. Harusnya tidak seperti itu gitu. Ya, semoga menjawab ya Fahrul ya. Fahrul, oke. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Farul. Ini ada pertanyaan, tapi kok dihapus? Pertanyaan dihapus Kak. Tadi kakak siapa tuh tadi ngapus? Tadi udah padahal udah panjang tulisannya. Kok Nah, dihapus? Baru mau mungkin lagi dibaca. direvisi kali pertanyaannya. Nggak apa-apa, masih ada waktu 7 menit. Benar ya? 10 menit ya? Siap-siap, teman-teman bisa Ya. siapin pertanyaan lagi nih. Halo, selamat malam bagi yang baru join. Dari apa? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Tadi gimana? Besok lanjut ikut workshop lagi Oh, ya, Pak? besok saya ke Gorontalo. Jadi saya hari kedua nggak ikutan ke Triple Valley. Besok pagi-pagi. Di Gorontalo. Iya, ada pendampingan dengan Roni. Beliau adalah ownernya dari Gembira Houseware di sana. Jadi saya ada janjian dengan Roni and the Gang. The refreshing. Refreshing, ya. Keren. Oke, lanjut nih ada Gilang Maulana. Gimana Pak caranya untuk menjadi pemimpin bagi karyawan yang baik? Gilang Maulana bertanya menjadi pemimpin yang baik untuk tim. Ya.
Oke, ya ini menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau kita sebagai leader, salah satu apa namanya kompetensi ya, itu adalah bagaimana kita mengelola tim kita. Ya, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus punya leadership skills. Ya. Bagaimana memimpin tim kita. Memimpin tim kita gimana sih? Uh, yang pertama, kita sebagai pemimpin harus apa namanya punya tujuan yang jelas. Ya, jadi seorang pemimpin tentunya harus jelas dalam sisi apa yang perlu dicapai oleh organisasi ini. Itu harus jelas, terang benderang, ya. Umpama, contohnya kita mau mencapai penjualan 100 miliar, umpamanya. Itu harus terang benderang, tim harus tahu apa namanya targetnya berapa. Terus juga bagaimana kita mau mencapainya juga harus terang benderang. Ya, jadi kita udah tahu goalnya, ya. Yang kedua, bagaimana caranya yang sama-sama bekerja sama dengan apa namanya leadership team atau kita sebutnya M-1. Jadi kalau kita pemimpin, ya, lini keduanya para pemimpin untuk masing-masing divisi juga biasanya sudah harus tahu bagaimana mencapai target itu. Strateginya, bagaimana apa namanya dan plan-plannya itu harus jelas sekali. Nah, biasanya ya goalnya sudah jelas dan juga apa namanya strateginya atau bagaimana pencapaiannya sudah jelas, itu harus dibicarakan sebelum tahun berjalan ya, alias di annual planning-nya. Nah, kalau itu sudah digodok oleh pucuk pimpinan dan para pimpinan ya untuk masing-masing divisi, itu harus dibuka untuk ke tim yang lebih luas lagi. Sehingga semuanya jelas apa yang perlu dilakukan dan peran dan tanggung jawab dari masing-masing itu juga jelas. Nah, jadi sederhananya ya Gilang Maulana sebagai pemimpin, resep menjadi leadership itu salah satunya ya seperti itu tadi. Objektif jelas atau goals-nya jelas, strateginya jelas, plan yang mau akan diterapkan jelas. Sehingga apa namanya tim pendukung ini menjadi tahu apa yang harus dilakukan gitu. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Flashkin ID sama Kak Sonang. Ini pertanyaannya sama, Pak. Jadi bagaimana bangun trust market atau mengambil hati customer, itu seperti apa? Ya, bagaimana membangun trust market atau customer. Oke. Jadi apa namanya yang sering saya lakukan ya bersama tim adalah pastikan apa yang kita janjikan itu terdeliver, karena itu adalah basis dari trust. Ya, apa yang kita janjikan itu yang nyampe ke konsumen. Jadi sebaiknya kita harus membuat promise-nya itu jelas ya buat konsumen dan benar-benar tersampaikan ke konsumen. Mau itu secara fisik atau persepsi. Pada umumnya tingkat persepsinya itu harus kita pastikan mereka mendapat dari trust-nya. Oke, tentunya apa sih bentuk promise-nya itu? Ya, itu yang harus kita bangun. Jadi kalau kita sudah punya value, kita turunkan ke positioning-nya ya, brand positioning-nya. Nah, terus itu yang harus kita komunikasikan, nyampe ke benak konsumen. Nah, giliran produk atau jasanya dinikmati untuk pertama kali oleh konsumen, pastikan itu nyampe. Gitu. Nah, itu adalah awal dari kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa kita. Ya, jadi sangat-sangat penting di awal kita pastikan kita tahu apa yang akan kita sampaikan gitu. Makanya perlu
eh, itu tadi ya, eh, konsep tes atau produk prototipe yang kita tes sebelum kita meluncurkan. Kalau kita udah dapat, kita luncurkan, itu akan lebih meyakinkan kita dan konsumen bahwa apa yang kita janjikan hampir pasti terdeliver ke konsumennya. Gitu. Itu basis dari trust. Oke, siap. Terima kasih Pak Bas. Ini pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Assalamualaikum Pak Bas, gimana kabarnya? Siapa? Pak, kalau dalam satu brand sudah ditetapkan STP-nya, apakah boleh membuat lini produk baru supaya lebih relevan seperti apa yang dilakukan Adidas ketika Nike muncul? Ya, ya, terima kasih. Jadi Dari siapa pertanyaan tadi salah saya nggak dapat namanya? Widi. Widi, Widi. Widi, Waalaikumsalam Widi, terima kasih pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh Adidasnya itu? Jadi yang dilakukan Adidas cukup masif ya, cukup masif. Jadi mereka tetap tidak keluar dari core products-nya, ya, tidak keluar dari core values-nya, yaitu performance, passion dan performance untuk sport. Ya. Hanya dia meningkatkan relevansinya itu mulai dari iklannya sampai kepada penawaran produk yang berbeda atau yang lebih persisnya yang lebih sesuai dengan apa yang diingini oleh segmen marketnya itu. Ya, dalam bentuk apa? Dia buat yang lifestyle. Coba bisa diperhatikan Dewi ya, kalau yang core products-nya three stripes itu ya, walaupun itu juga udah apa namanya bentuknya udah tidak membosankan cuma tiga stripe cuma di sini. Kalau dilihat even yang core products-nya itu bentuknya udah bermacam-macam dan bervariatif. Tapi yang lebih mengarah ke style itu dia pakai apa namanya logonya yang lebih stylish, ya, yang bentuknya kayak apa namanya, apa ya ini mendeskripsikannya, yang bentuknya tuh tiga gitu, garis tiga tapi bentuk kayak brokoli gitu. Seperti itu ya. Jadi itu usaha-usaha di mana dia membuat relevansinya menjadi tinggi terhadap segmen itu, dan produknya pun bisa lebih bervariatif. Yang dipakai bukan untuk sport semata, tapi untuk lifestyle, ya, untuk gaya-gayaan. Makanya sejak waktu apa namanya Nike keluar dan akhirnya diramaikan dengan responsnya Adidas dengan mengeluarkan produk lifestyle-nya, akhirnya kan banyak orang pakai baju Adidas untuk pakaian sehari-hari, ya kan? Mau dia merasa apa namanya, mau dia nggak olahraga, tapi dia merasa kayaknya sporty dengan memakai pakaian apparel yang mau itu brandnya Adidas atau Nike dan seterusnya. Gitu. Ya, semoga menjawab ya Widya. Oh, siap. Siap, terima kasih Pak Bas. Ini udah gak kerasa nih, kita udah 1 jam berlalu ya Pak ngobrolnya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf sekali ya. Jadi ada nih kadang-kadang di live teman-teman bilang, kok pertanyaan saya belum dijawab, kok pertanyaan saya belum dijawab. Jadi mungkin karena waktunya habis, dan yang kedua pertanyaannya sama seperti teman-teman yang lain. Jadi misalnya ada 3 orang orang berbeda, tapi pertanyaan maknanya sama. Saya hanya bacakan 1 kali ya teman-teman ya. Jadi jangan pada bete nih kalau nggak ditanya apa, udah lama ngetik lama-lama nggak dijawab. Padahal memang kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan maknanya sama, lebih dari 2 orang, saya jadikan 1 pertanyaannya. Kayak Nanti gitu. mungkin insya Allah bisa aja yang pertanyaannya masih berbeda dan belum terjawab, bisa dikumpulin aja Sal, mungkin ya mungkin ada 3-4 pertanyaan yang belum terjawab hari ini di hari Senin mendatang. Kita jawab pertama kali lah sebelum membuka topik yang mungkin ya gitu.
Siap, udah apa screenshot nih Pak. Terima kasih Pak Bas waktunya. Selamat malam, selamat Makasih istirahat Salwa. Pak Bas. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi ya insya Allah minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.